Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, kali ini saya mau share lagi kegiatan masak ala dapur Yusri. Jadi hari ini saya mau bikin menunya nasi kuning. Sehari sebelumnya saya bikin status story di WA kalau misalnya menu besok itu bikin nasi kuning. Nah dari situ banyak konsumen saya yang mau mesen juga nasi kuning. Jadi sekalian aja kita bikin menu nasi kuning buat makan siang di rumah dan juga untuk pesanan konsumen saya. Bahan-bahannya ini sebenarnya simple ya. Untuk menu nasi kuning ini isi menunya juga simple banget. Cuman ada orek tempe, dada rawis, kemudian dikasih sambal dan juga taburan bawang goreng dan lalap timun kemangi. Kayak gitu aja sebenarnya, simple banget tapi rasanya itu enak, wangi. Buat teman-teman yang bingung cara bikin nasi kuning, nih tonton terus ya videonya sampai dengan selesai dan jangan di skip-skip, oke? Jadi yang pertama ini saya bikin tempe oreknya dulu ya. Maksudnya ini saya potongin dulu tempenya, dipotong memanjang kayak gini. Tadi saya belinya itu satu papan besar ya. Ini untuk nasi kuningnya saya bikin kurang lebih 12 box ya teman-teman. Kemudian ini kemangi, untuk lalapannya saya pakai kemangi dan juga timun. Untuk kemanginya saya beli 2 ikat, harganya Rp2.000. Dan kebetulan banget ya, mungkin ini kemanginya lagi susah, jadi harganya ini satunya 1.000. Biasanya kalau 3 ikat itu 2.000, atau kadang yang ukuran kecil kayak gini tuh harganya 500. Dan saya dapatnya ini yang lagi mahal gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa deh daripada nggak ada kemanginya, jadi nanti kurang sedep kalau nggak pakai kemangi. Kemudian ini saya beli bawang siam untuk taburan bawang gorengnya. Lumayan bagus-bagus, bersih, kering juga, jadi nanti hasilnya itu jadi lebih banyak. Nah kalau misalnya untuk taburan bawang goreng itu enaknya sih pakai bawang siam ya, jadi untuk tahan keringnya itu bisa tahan lebih lama, bisa juga disimpan di toples ya teman-teman. Sama di video saya sebelumnya juga saya pernah posting bikin bawang goreng untuk pesanan ya. Bisa teman-teman scroll aja di video lama saya di tahun yang kemarin itu. Kemudian ini cabenya untuk bikin sambal. Cabenya ini campur ya, ada cabai merah keriting, cabai merah besar dan juga cabai rawit. Kemudian nanti ada bawang merah dan juga bawang putihnya. Lagi dipotongin dulu biar lebih gampang ya. Nanti ini cabenya ditumis teman-teman. Gimana nih harga-harga di kota kalian? Masih pada naik apa udah turun? Ini kebetulan masih ada sisa stok yang kemarin ya, bekas orderan waktu bikin nasi daun jeruk. Nah itu masih ada sisa cabenya ya di kulkas. Jadi udah aja sekalian mau bikin sambal. Nah ini semua bahan udah dikupasin, udah dipotong juga untuk tempenya. Sekarang saya mau cuci terlebih dahulu, baru nanti kita potong-potong untuk bumbu, orek dan juga lain-lainnya. Nah ini udah saya cuci semua ya teman-teman. Sekarang saya mau iris tipis-tipis untuk bawang siamnya. Ini untuk taburan bawang goreng. Nah di sini siapa sih yang paling seneng kalau ngupasin atau iris tipis kayak gini bawang merah atau bawang siam kayak gini? Nah untuk bawang goreng teman-teman bisa irisnya manual kayak gini, bisa juga pakai alat gosrukan kayak gitu ya untuk ngupas bawang merah atau potong bawang merah dalam jumlah banyak. Tapi kalau menurut saya sih enaknya tuh dipotong manual kayak gini gitu ukurannya, jadi nggak gampang remuk juga. Kemudian saya mau kasih sedikit garam. Nah di sini untuk tepung berasnya kehabisan guys, jadi ya udah nggak apa-apa di skip aja, nggak perlu pakai tepung beras. Pakai garam aja sedikit aja biar ada rasanya. Kemudian ini untuk bahan bikin oreknya. Bahannya simple aja sebenarnya, bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Kemudian nanti dikasih gula merah, garam dan juga kaldu, dan nggak lupa pakai kecap manis juga. Bumbunya ini nanti ditumis aja ya teman-teman. Kemudian ada lengkuas dan juga daun salam biar wangi juga orek tempenya. Dan sekarang kita mau goreng bawangnya dulu. Ini bawang siamnya kita goreng semua. Nah tipsnya kalau goreng bawang merah jangan nunggu sampai coklat di wajan ya, karena dalam proses penirisan juga itu masih proses memasakkan. Jadi jangan sampai nunggu sampai coklat baru ditiriskan, takutnya malah nanti gosong ya teman-teman.
Nah cukup kayak gini aja, udah mulai rada kecoklatan tapi belum coklat banget. Kita angkat dan tiriskan. Nanti sambil ditiriskan juga pasti warnanya juga berubah ya teman-teman. Nah sekarang lanjut lagi teman-teman, goreng tempenya. Ini untuk tempe oreknya jangan terlalu kering karena nanti kan dimasak lagi. Nah milih tempenya itu harus tempe yang padat, jadi kalau pas digoreng atau dipotong itu gak gampang remuk. Cirinya gimana sih kalau tempenya padat? Jadi teman-teman bisa pegang tempenya itu ditimbang-timbang sendiri gitu pakai tangan. Maksudnya kalau terasa ringan berarti tempenya itu nggak terlalu madet. Sedangkan kalau tempenya madet itu berat ya, kalau pas dipegang itu rasanya berat. Jadi kalau pas digoreng atau dipotong itu nggak gampang remuk dan nggak banyak sisa remahan dari tempenya. Nah lanjut lagi, saya goreng ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, dan cabai merah besar. Ini untuk sambal ya, ditutup aja biar nggak meledak kemana-mana minyaknya. Kita tumis atau goreng sebentar sampai agak layu, baru nanti di blender. Nah untuk video bikin sambalnya pas di blender itu saya lupa buat ngerekam ya teman-teman. Jadi kita langsung aja skip ke bagian bikin orek tempenya. Tumis bawang merah, bawang putih, kemudian lengkuas dan daun salam. Tumis sampai matang dan wangi aromanya. Ini kalian harus pakai lengkuas sama daun salam sih biar wangi, aromanya juga makin enak. Kemudian kalau udah sedikit agak matang, aromanya juga udah kuat, tinggal kita masukkan cabai merahnya. Ini sebenarnya cabai merah tuh nggak pedes ya, jadi pakai cabai merah beauty kayak gitu. Cabai merah ini sebenarnya buat pemanisnya aja teman-teman. Jadi kalau kalian nggak suka pedas ya udah di skip aja. Tapi kalau biar tampilannya makin cantik, makin enak kayak gitu ya boleh ditambahkan. Mau yang pedas juga sebenarnya boleh dikasih cabai rawit yang lebih banyak kalau mau yang pedas. Tapi rata-rata kalau orek itu kan rasanya manis ya teman-teman. Kemudian saya kasih 1 bundar gula merah. Kemudian untuk garam, kaldu, dan juga kecap manis. Ini menyesuaikan aja. Jadi orek tempenya ini lebih cenderung rasanya itu manis ya teman-teman. Nah kalau udah mulai mencair gulanya, tinggal kita tambahkan atau kita masukkan tempe yang tadi udah digoreng. Nah digoreng itu jangan terlalu kering ya, karena ini kan dikasih air lagi biar tempenya ini nggak terlalu alot. Jadi yang namanya tempe orek yang biasa saya buat itu tempe keringnya kayak gini, jadi nggak terlalu kering banget, nggak terlalu basah, jadi enak gitu, nggak terasa alotnya juga. Kalau bumbunya udah meresap kayak gini, warnanya juga kelihatannya cantik ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini udah mateng tuh, hasilnya tuh cantik mengkilap dan rasanya juga enak. Lanjut lagi ya, ini saya lagi ngoreng sambal yang tadi cabai udah digoreng di blender. Kemudian saya kasih gula pasir ya, ini gula pasirnya kurang lebih 3-4 sendok teh. Jadi rasa sambalnya itu lebih ke rasa pedas manis. Nah kita tumis sampai sambalnya ini warnanya ini berubah agak merah kemarun kayak gitu, merah gelap kayak gini. Kalau dirasa udah merata gitu ya gulanya, oh ya saya juga kasih sedikit terasi sedikit aja untuk aromanya. Nah ini udah selesai, udah mateng. Kita lanjut bikin menu terakhir, dada rawisnya. Untuk dada rawisnya saya pakai 3 butir, kemudian ditambah 3 sendok makan tepung terigu. Kenapa dikasih tepung? Biar hasilnya lebih banyak dan dadarnya juga kelihatannya itu lebih empuk gitu ya, padat kayak gitu teman-teman. Ya pokoknya kalau misalnya dikasih tepung itu jadi dadar rawisnya lebih banyak. Kemudian ditambah air juga biar nggak terlalu kental ya. Kalau nggak suka dikasih terigu langsung pakai dadarnya juga sebenarnya boleh ya. Tapi nanti jadinya lebih banyak telurnya yang dipakai. Kali ini kan cuma 3 butir aja. Oh ya jangan lupa dikasih kaldu, ini pakai 1 sendok teh setengah. Kemudian dikasih sedikit garam biar ada rasanya juga.
Garamnya nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja biar ada rasanya kayak gitu. Nah ini tinggal kita kocok lagi biar merata. Kalau dirasa masih terlalu kental boleh dikasih air. Nah sekarang kita bikin dadarnya. Ini saya pakai teflon, kemudian dikasih olesan minyak sedikit aja biar nggak lengket. Apinya jangan yang besar-besar ya teman-teman, biar nggak cepat gosong. Nah tinggal kayak gini aja masaknya, lihat di video kayak gini. Tunggu sampai kira-kira dadar ini udah ngeset baru dibalik. Nah ini agak tipsnya, harus benar-benar nunggu kering biar nggak rusak pas dibaliknya. Nah kayak gini aja ya, kita tunggu sampai satu sisinya juga matang, warnanya agak kecoklatan, dan lakukan semua sampai dengan selesai. Misalkan teman-teman nggak pakai tepung terigu, telurnya itu harus lebih banyak juga biar nanti pas dicetak kayak gini nggak gampang sobek. Nah kalau dikasih tepung juga nanti teman-teman harus benar-benar airnya itu harus pas, kira-kira jangan terlalu cair banget, jangan terlalu kental. Nah kayak gini aja sebenarnya nyetaknya gampang ya kalau bikin dadar rawis, cuman kadang-kadang kalau misalnya airnya kebanyakan malah hasilnya itu tipis banget dan pas dibalik itu sobek. Jadi jangan terlalu banyak air juga, dikira-kira aja pokoknya. Nah siapa nih di sini yang masih belum bisa bikin dadar tipis kayak gini? Nah sebenarnya sih gampang ya bikin dadar kayak gini. Yang penting takaran airnya itu jangan terlalu banyak. Kalau nggak suka pakai terigu, langsung pakai telur semua juga nggak apa-apa. Itu dikasih sedikit air aja, biar hasilnya juga nggak gampang remuk pas dibaliknya. Kalau udah selesai semua, tinggal kita potong-potong aja. Satu bundar kayak gini dipotong jadi dua, kemudian dipotong kayak gini. Nah ini bagian yang paling enak pas motong dadar kayak gini teman-teman. Ini teman-teman kalau bikin dadar rawis kayak gini, bikin 3 butir dikasih tepung terigu itu jadinya banyak ya hasilnya itu. Dan rasanya juga sama enaknya kok. Nggak percaya? Cobain ya teman-teman. Ini cara bikinnya gampang. Yang harus kalian perhatikan itu takaran airnya. Jangan terlalu banyak air biar nggak terlalu encer. Jangan terlalu padat juga, nanti malah jadi tebal. Nah ini hasilnya bagus ya, nggak terlalu berminyak banget. Karena tadi pas di teflon dikasih minyaknya itu pakai kuas sedikit aja biar nggak terlalu lengket juga dan lebih gampang dibolak-baliknya. Nah ini pakai 3 butir telur itu untuk nasinya kurang lebih 10-12 box. Ini cukup ya teman-teman, bahkan bisa lebih juga sih, ini tergantung kalian ngasih berapa banyak dadar rawisnya. Nah kalau saya bikin ini cuman 12 box, itu juga dadarnya lebih sedikit itu. Nah seperti ini ya teman-teman, hasilnya cantik dadar rawisnya. Nah ini lanjut lagi di tahap akhir bikin nasi kuningnya. Ini untuk santannya, ini dari 1 butir kelapa ya teman-teman, diperas kurang lebih airnya itu jadi 1,2 liter. Jangan lupa dikasih daun salam, daun pandan, serai, dan juga lengkuas. Ini yang bikin aromanya makin wangi juga. Kemudian dikasih garam dan 1 saset kunyit bubuk teman-teman. Ini saya pakai 1 saset kunyit bubuk yang harga 500. Udah deh, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini untuk berasnya udah saya cuci bersih. Dan jangan lupa kukusannya dipanasin dulu. Oke, kita langsung mulai persiapannya. Ini saya biasa pakai kain puring ya, biar lebih gampang juga buat diangkat pas berasnya udah dikukus pertama. Kalau bikin nasi kuning, nasi uduk emang paling enak itu dibikinnya dikukus ya. Kalau di rice cooker itu kayak kurang merata warnanya dan nantinya tuh ada keraknya kalau pakai rice cooker. Jadi lebih enak masak nasi kuning atau nasi uduk itu di kukusan kayak gini. Nah ini kita kukus dulu. Sambil mengukus jangan lupa 15 menit setelah mulai dikukus itu kita didihkan air atau kita didihkan santannya biar nasinya udah matang, setengah matang, air santannya juga udah matang. Nah ini berasnya udah dikukus selama 25 menit, kita angkat. Kemudian kita siram pakai air santannya kayak gini.
kita aduk dulu supaya merata dan didiamkan dulu selama kurang lebih 10 menit biar santannya juga meresap ke berasnya. Setelah 10 menit kita langsung kukus lagi. Nah, ini praktis ya, kalau pakai kain puring tinggal diangkat aja kayak gini. Kita kukus berasnya kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Jadi kukusan yang pertama itu 25 menit. Berasnya dikukus sampai kira-kira udah nggak ambiar gitu, baru nanti disiram pakai kuah santan. Ditunggu 10 menit, kemudian dikukus lagi biar mateng dan pulen. Kurang lebih 30 menit. Oke, lanjut lagi. Ini udah 30 menit. Ini aromanya wangi banget, enak banget. Wangi dari aroma pandan, daun serai, daun salam, dan juga wangi santannya juga kerasa banget. Rasanya ini beneran enak, wangi dan pulen teman-teman. Tuh lihat, warna kuningnya juga cantik banget. Walaupun pakai kunyit bubuk, tapi warnanya itu tetap cantik kayak gini. Kalau saya lebih suka pakai kunyit bubuk. Kenapa? Karena kalau pakai kunyit yang rempah itu tangannya jadi kuning gitu. Praktisan pakai kunyit bubuk. Tapi kembali lagi sih ke selera masak masing-masing ya. Kalau kalian lebih suka pakai kunyit asli juga ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Tapi kalau saya lebih senengnya pakai yang kunyit bubuk. Untuk bikin nasi kuning ini, kalau menurut saya cocoknya dikukus ya. Kalau misalnya mau di rice cooker, mungkin bikin jumlah yang sedikit, mungkin setengah kilo kayak gitu ya. Kalau misalnya dalam jumlah banyak, atau 1 kilo lah pokoknya. Ini saya bikin 1 kilo lebih sedikit. Bagusnya sih dikukus biar warnanya juga merata dan hasilnya juga cantik kayak gini. Dan menu lauk lainnya juga udah siap semua, udah saya pindahin di wadah tepak kayak gini. Ini sambelnya cantik banget, rasanya enak, pedas manis. Dan juga ada orek tempenya yang warnanya mengkilap. Wah, ini enak banget. Wangi, lengkuas daun salamnya juga rasanya ini manis. Kemudian ini dada rawisnya juga cantik sekali. Dan jangan lupa untuk pelengkap lainnya ada timun dan juga kemangi dan juga bawang goreng. Ini bawang gorengnya saya wadain lagi ya di plastik buat stok kapan-kapan kalau misalnya untuk bikin taburan masakan. Dan untuk penyajiannya ini saya pakai wadah styrofoam bubur ya teman-teman. Tuh lihat warna nasi kuningnya cantik ya. Dan ini dia contoh untuk orderan hari ini ya, pakai wadah styrofoam bubur. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Semoga kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi ide jualan teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.